lagi di Jabal Uhud, gunung yang dijanjikan insya Allah akan ada di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini kondisi di Jabal Uhud. Insya Allah. Makan burung. Nah, bentar dulu, masih nge-vlog. 25 rial ibu makan burung 25 rial. 100.000 rupiah Kashmir. Kita foto dulu ya, nanti kita sambung lagi. Jabal Uhud. Mas udah naik kah? Halal. Nggak tahu. Yang ini agak pendek. Mbak lari mbak, lari burungnya ini nah, dikejar nanti wur itu. Mas dari depan. Wah sedikit burungnya jadinya. Nah kesini mbak, ya usah. Ya. Oh ya naik. Ya. Kita mau naik dulu Jabal Uhud. Bismillah. Ustad, masuk ke YouTube ya Pak Ustad? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Jabal Uhud. Insya Allah. Kalau bagus saya ini bagus.
Oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau udah di atas. Kita berdoa dulu untuk para Uhud yang telah gugur di sini. Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Makam salah satunya paman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli makam Sayyidina Hamzah paman Nabi Muhammad. Termasuk di dalam ada 70 bagi para sahabat sahabat. Jadi dikumpulkan semua. Karena Nabi memperkenankannya semua sahabat yang gugur di medan Uhud semua harus dikumpulkan di tempat ini. Berikut dengan pakaiannya, berikut dengan semua perawatan kira-kira di atas. Mari kita sama-sama. Satu macam kalau di kita tuh irigasi. Yang mau dikebut itu adalah sungainya ke sini di antaranya. Nah, ketika itu diudalilah. Ternyata penggalian itu ada yang kecangkul kakinya. Dan itu ternyata masih berdarah. Padahal sudah ribuan tahun. Masih utuh. Masih utuh. Jadi sahabat Uhud itu masih utuh semua. Termasuk di dalamnya Sayyidina Hamzah. Ketika ada terjadi banjir bandang yang menimpa padang Uhud, semua tersapu. Itu Sayyidina Hamzah termasuk keluar jasadiahnya. Dan itu masih begini. Mendekap bekas luka tumpahnya di dada. Dan itu masih berdarah. Padahal sudah ribuan tahun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syuhada itu tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Allah. Sampai jasadiahnya pun haram dimakan ulat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang syahid. Amin. Karena hidup itu cuma dua. Ish syahidan aw mut syahidan. Ish kariman aw mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Pilih salah satunya. Ya dua-duanya sih syukur. Alhamdulillah. Tapi hidup mulia atau mati syahid. Kalau keluar dari karir ini, Allah alam. Ini mereka sudah membuktikan bahwa orang yang mati syahid itu jasadnya tidak busuk. 10 yang dijanjikan oleh baginda Rasul jasadian tidak akan busuk. Pertama adalah orang-orang yang hafal Quran. Dan salah satunya aja. Hafal Quran, kemudian para ulama, orang yang ahli ilmu, mengamalkan keilmuan, lalu orang yang mati syahid di dalamnya membela agama, membela kehormatan syariat. Lalu ada lagi yang ketiganya adalah orang-orang yang diberikan keistimewaan untuk dalam masalah ibadah. Wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, itu jasad yang tidak akan busuk. Ya. Lalu kemudian siapa lagi yang jasad akan busuk? Orang yang ahli zikir. Lalu siapa lagi yang tidak akan busuk itu? Orang yang diberikan oleh Allah. Salah satunya adalah wali kutub. Nah, itu sudah luar biasa lah. Ya, jadi salah satunya aja ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sampai jasadnya pun diutuhkan oleh Allah sampai hari kiamat. Apalagi kehormatannya. Ya, mereka semua sudah berjuang dan yang memusuhi mereka satu pun tidak ada yang dikenali. Tapi mereka dikenang oleh Allah sampai akhir hayat. Itulah sebuah perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak mesti harus menang kala itu, tapi setelahnya pun kalau Allah sudah memenangkannya itu akan menjadi pengangkatan tersendiri. Kalah di medan Uhud, tapi ternyata tidak kalah dalam kehormatan. Inilah mereka. Oke, cukup sudah. Nah itu padang Uhud ya, kayak apa? Gunung Uhud. Gunung Uhudnya ini sebetulnya nih. Ini gunungnya semua, gua sampai sana tuh, itu sekitar 3 kiloan, itu semua ketinggiannya hampir 700-an, itu semua, dan itu adalah bukit yang jadi saksi waktu peperangan. Jadi sahabat itu disuruh naik semua, yang jadi ahli pemanah terutama, karena baginda Rasul itu membagi 3 dalam peperangan ini. Atau dari sayap kanan, sayap kiri, lalu tengahnya adalah guru pemanah. Dan itu semua berjalan lancar. Tapi ketika peperangan itu sudah mulai orang musyrikin itu kelihatan kalah, banyak sekali ghanimah harta perang yang berceceran, mereka tergiur dengan itu. Sehingga yang ahli pemanah ini turun.
memunguti senjata-senjata yang sudah ditinggalkan oleh mereka. Ketika itu pasukan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu cerdik. Dia meninggalkan dari depannya, tapi ternyata mutar dari belakang sini. Yang pada akhirnya posisi yang tadinya orang muslimin di atas, mereka ganti. Mereka yang di atas. Inilah yang membuat kekalahan itu. Sampai Rasulullah itu disebutkan kena anak panah 2. Ya, dilindungi oleh sahabat yang lain terpanah juga. Dilindungi yang lain terpanah juga sampai akhirnya bergelumur untuk melindungi Nabi. Tapi kali itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut dengan orang musyrikin sehingga mereka itu menang tapi mereka mundur. Kalau mereka itu kala itu merangsuk terus-terusan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang namanya Nabi tidak akan mati di medan peperangan Nabi. 124.000 Nabi tidak ada satupun yang dalam kisahnya mati di medan perang. Semua dimaksum dalam peperangan. Tapi kalau Nabi yang dibunuh itu ada banyak. Karena mereka tidak diutus oleh Allah untuk jadi perang. Tapi kalau Nabi yang diutus untuk perang itu semua tidak ada yang mati di medan perang. Tapi untuk dibunuh mungkin untuk dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu tidak disuruh perang, tapi dibunuh. Nah, kembali kepada Nabi kita. Maka kenapa tidak dilindungi gitu Nabi? Karena memang arad basyariah memperlihatkan perjuangan Nabi bahwa Nabi pun manusia sama gitu. Sampai akhirnya Nabi dilindungi, mereka keluar dari peperangan, terus kemudian para sahabat dikumpulkan oleh Nabi. Semua kala itu, semua pada berangkatan. Padahal menang mereka. Aslinya menang. Aku kira siapa tadi? Tapi diberikan hebat sehingga mereka pergi untuk meninggalkan perang. Nah, itulah yang terjadi di Badar Uhud. Sampai ini dikumpulkan para sahabat. Ternyata ada 70 sahabat yang gugur di medan itu dan semua dikumpulkan di sini. Masya Allah. Cukup ke? Oke, siap. Mudah-mudahan kita mengambil itibar pelajaran dari perjalanan bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Oke, sudah. Oke, yuk. Udah. Baik, kita pulang sekarang. Karena sekarang mau zuhur. Oke. Insya Allah sampai zuhuran di Madinah ya.